Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Fasya Pratama, absen 2. Perkenalkan, nama saya Iwan Bayi Susilo, absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Putrianti dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Daniel Arya juga, absen 10. Perkenalkan, nama saya Rehan Etanwar, absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safar Al-Hilal, absen 23. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan materi tentang sejarah kontemporer dunia melalui penjelasan video. Selamat menyaksikan. Dayos bersama. A. Runtuhnya Pakta Warsawa dan Uni Soviet. Pakta Warsawa merupakan aliansi militer dari negara-negara blok timur yang bertujuan untuk mengorganisasikan diri dari ancaman aliansi blok barat yang telah membentuk NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev tahun 1955 dan ditandatangani di kota Warsawa pada 14 Mei 1955, yang terdiri dari Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Cekoslowakia. Yang pertama ada kemunduran Pakta Warsawa dan Uni Soviet. 11 Maret 1985, Mikhail Sergeyevich Gorbachev terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PKUS. Gorbachev merancang ide-idenya untuk pembaharuan Uni Soviet, yaitu Glasnost, Perestroika, dan Demokratizatsiya. 1987, Gorbachev mengumumkan politik demokrasi, pembaharuan, dan keterbukaan yang dikenal sebagai politik Glasnost, dan Perestroika adalah jargon politik yang digunakan Mikhail Gorbachev untuk memimpin Uni Soviet selama 6 tahun. Kronologi runtuhnya US dan USSR. 1987, kebijakan baru yaitu Glasnost Perestroika yang membuka diri bagi kemajuan ekonomi dan politik Uni Soviet. 25 Mei 1989, Gorbachev menjadi presiden USSR dan terpilih sebagai ketua. 5-7 Februari 1990, pengesahan program multipartai Komisi Sentral mendukung dilaksanakan multipartai di USSR. 23 Februari 1990, Estonia menghapuskan peran Partai Komunis. 11 Maret 1990, Lituania merdeka. 13 Maret 1990, monopoli komunis dihapuskan. 12-13 Juni 1990, Rusia, Moldavia, dan Uzbekistan memproklamasikan kemerdekaan. 1 Oktober 1990, pemerintahan USSR menjamin membebaskan beragama. 21 Desember 1991, Uzbekistan, Moldavia, Kazakhstan, Tajikistan, Armenia, Kirgistan, dan Turkmenistan mengadakan pertemuan di Kazakh untuk mendirikan CIS. 25 Desember 1991, Gorbachev mundur dari jabatan sebagai presiden. Lahirnya Commonwealth of Independent States atau CIS, yaitu Lituania merdeka pada tanggal 11 Maret 1990, Rusia 12 Juni 1990, Uzbekistan 12 Juni 1990, Georgia 9 April 1991, Estonia 20 Agustus 1991, Ukraina 24 Agustus 1991, Latvia 21 Agustus 1991, Belarusia 25 Agustus 1991, Moldova 21 Agustus 1991, Kirgizia 31 Agustus 1991. Kebijakan CIS yang pertama menjamin hak yang sama dan sederajat bagi semua warga negara CIS serta menghormati hak asasi manusia. 2. Sepakat memberikan perlindungan kepada semua anggota golongan etnis dan minoritas. Ketiga, sepakat untuk bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan. Yang terakhir yaitu sepakat mengadakan koordinasi dalam kebijaksanaan luar negeri, pengembangan ekonomi, transportasi, komunikasi, imigrasi, dan memerangi kejahatan, serta melaksanakan komitmen penuh atas semua kesepakatan dan kewajiban internasional.
Ada pengaruh runtuhnya Pakta Warsawa dan Uni Soviet bagi kehidupan sosial dan politik global. Yang pertama itu menandai berakhirnya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Yang kedua, Amerika Serikat tampil sebagai satu-satunya negara adidaya dunia. Yang ketiga, tumbangnya komunisme di beberapa negara dan berubah haluan menggunakan sistem demokrasi. Yang keempat, berakhirnya perang dingin akibat runtuhnya Uni Soviet mempengaruhi perkembangan ekonomi dan teknologi. Yang kelima, runtuhnya Uni Soviet dan Pakta Warsawa meredam munculnya Perang Dunia Ketiga. B. Jerman bersatu. Jerman merupakan salah satu negara besar terletak di bagian utara tengah Eropa. Pecahnya Jerman Barat dan Timur tidak dapat lepas dari pengaruh Perang Dingin. Pembagian dua wilayah Jerman turut membagi di ideologi dua kawasan tersebut. Jerman Timur dipengaruhi oleh Uni Soviet menganut komunisme, sedangkan Jerman Barat di bawah Amerika Serikat menganut liberalisme. Pada perkembangannya, Jerman Barat jauh lebih maju dibandingkan Jerman Timur. 1. Pecahnya Jerman. Berdasarkan Konferensi Potsdam tanggal 2 Agustus 1949, Jerman terpecah menjadi dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, bagian Jerman Barat di bawah pendudukan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. 2. Bagian Jerman Timur di bawah pendudukan Uni Soviet. Kedua wilayah Jerman terbagi kemudian menjadi suatu negara September 1949. Wilayah Jerman Barat menjadi RFJ dengan ibu kota Bern, dan Oktober 1949 wilayah Jerman Timur menjadi RDJ dengan ibu kota Berlin. 2. Penyatuan Jerman. Pada awal 1990 muncul ide penyatuan Jerman. Ide itu muncul dari pertemuan di Ottawa, Kanada pada bulan Februari 1990 yang diikuti oleh keempat menteri luar negeri dari negara-negara pemenang Perang Dunia II dan kedua menteri luar negeri dari Jerman Barat dan Jerman Timur dengan Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Pada tanggal 13 Agustus 1990, Parlemen Jerman sepakat menetapkan 23 Oktober 1990 sebagai hari penggabungan kembali ke Jerman. Dalam sidang parlemen tersebut, 294 suara mendukung, 62 suara melawan, serta 7 suara abstain. Reunifikasi Jerman akhirnya dilakukan lebih cepat dari rencana semula. Kamboja atau Kampuchea merupakan negara di Asia Tenggara yang semula berbentuk kerajaan di bawah kekuasaan dinasti Khmer di semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan abad ke-14. Rakyat Kamboja biasanya dikenal dengan sebutan Kambodian atau Khmer yang mengacu pada etnis Khmer. Perkembangan Kamboja dari periode 2 hingga 1979. Kamboja berhasil merdeka dari penjajahan Perancis pada tanggal 9 November 1953. Sejak itu, Norodom Sihanouk berkuasa penuh atas seluruh wilayah Kamboja. Di bawah kepemimpinannya, Kamboja menjalin hubungan baik dengan RRC dan Vietnam Utara. Hal ini membuat Amerika Serikat merasa khawatir atas keamanan regional di Asia Tenggara karena Kamboja dianggap lebih condong pada basis komunis. Situasi ini mendorong Menteri Legend Lon Nol yang pro-Amerika Serikat melakukan kudeta pada tanggal 18 Maret 1970. Keadaan genting akibat kudeta yang dilakukan oleh Lon Nol mendesak Norodom Sihanouk untuk melarikan diri ke negara tetangga. Pada tanggal 9 Oktober 1970, Lon Nol mengangkat dirinya menjadi Presiden Kamboja.
Pada tahun 1975, Lon Nol berhasil dijatuhkan oleh Pol Pot yang mendapat dukungan dari Vietnam Utara. Akan tetapi, setelah berkuasa, Pol Pot menolak dominasi Vietnam dan lebih condong ke RRC. Pemerintahan Pol Pot penuh dengan kekejaman dan kekerasan. Hal ini menimbulkan kebencian di kalangan rakyat Kamboja. Oleh sebab itu, muncul kelompok perlawanan di bawah pimpinan Heng Samrin yang didukung oleh Vietnam. Pada tanggal 3 Desember 1978 dibentuk Front Persatuan Nasional di bawah pimpinan Heng Samrin. Front ini yang berhasil menggulingkan pemerintahan Pol Pot pada tanggal 8 Januari 1979. Masalah Kamboja. Masalah Kamboja ternyata belum dapat terselesaikan meskipun di bawah pimpinan Heng Samrin. Hal ini disebabkan adanya intervensi Vietnam. Tindakan intervensi Vietnam ke Kamboja mendapat kecaman dari beberapa negara tetangga termasuk organisasi ASEAN. Di sisi lain, pada masa pemerintahan Heng Samrin muncul beberapa perlawanan di antaranya dari kelompok Hammer Merah yang berhaluan komunis di bawah pimpinan Pol Pot, Khieu Samphan, dan Leng Sari. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1982, ketiga kelompok tersebut berhasil membentuk pemerintahan koalisi demokratik Kamboja. Dengan terbentuknya pemerintahan koalisi demokratik Kamboja, maka PBB mengakui pemerintahan yang sah di Kamboja adalah pemerintahan koalisi CGDK. Upaya penyelesaian. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik Kamboja dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN mengecam adanya tindakan invasi Vietnam ke Kamboja dan menyerukan agar pemerintah Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja. Yang kedua, Perancis turut serta membantu penyelesaian konflik Kamboja dengan mengadakan International Conference of Kampuchea atau Konferensi Internasional mengenai Kamboja di Paris. Yang ketiga, Indonesia juga menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting atau JIM atau pertemuan tidak resmi di Jakarta untuk membahas masalah Kamboja tersebut. Pengaruh konflik Kamboja bagi kehidupan sosial dan politik global. Konflik Kamboja membawa dampak sosial yang sangat mendasar. Hal ini dikarenakan banyak korban berjatuhan akibat konflik yang berkepanjangan. Salah satunya kekejaman rezim Khmer Merah yang mengakibatkan puluhan ribu korban, baik pria, wanita, dan anak-anak. Dampak konflik Kamboja juga mengakibatkan perubahan hubungan internasional dan kerjasama antar negara. Kemenangan Vietnam atas Amerika Serikat pada Perang Vietnam menimbulkan kekhawatiran bagi ASEAN tentang tersebarnya komunisme di Asia Tenggara. Berbagai usaha juga telah dilakukan ASEAN untuk meredam konflik tersebut, salah satunya dengan mengirim pasukan keamanan ke Vietnam dan Kamboja. Perang Teluk. Perang Teluk merupakan perang yang terjadi di sekitar wilayah Teluk Persia. Perang Teluk dibedakan menjadi beberapa peperangan karena berdasarkan negara dan latar belakangnya masing-masing. Salah satu perang Teluk yang terbesar adalah Perang Teluk I dan Perang Teluk II. Perang Teluk I. Perang Teluk I merupakan perang yang terjadi antara Irak dan Iran yang berlangsung selama 8 tahun, dari 1980 sampai dengan 1988. Perang Teluk I ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, ada keinginan Irak dan Iran untuk menjadi penguasa Teluk. Yang kedua, adanya revolusi Islam Iran pada tahun 1979 di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini di Teheran yang dikuasai kaum Islam Syiah. Yang ketiga, adanya keinginan Irak dan Iran untuk menguasai Syarq al-Arab. Dan yang keempat, adanya pembatalan perjanjian Algiers pada tahun 1975 secara sepihak. Pada tanggal 4 September 1980, Iran menyerang Irak. Irak melancarkan serangan balasan pada tanggal 20 September 1980.
Perang berakhir setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut kedua belah pihak yang bertikai. Perang Teluk II. Perang Teluk II merupakan konflik antara Irak dan Kuwait yang kemudian berkembang menjadi Perang Irak melawan pasangan multinasional di bawah Amerika Serikat. Perang Teluk II disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya sengketa Irak dan Kuwait tentang masalah minyak. Yang kedua, ambisi Saddam Hussein menjadi pemimpin negara-negara Arab. Yang ketiga, Irak mengklaim bahwa secara historis Kuwait merupakan wilayah Irak. Dan yang keempat, menjadi pelanggaran kuota minyak oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Kronologinya, Irak melakukan bombardir ke Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 tengah malam. Lalu, pada tanggal 7 Agustus 1990, Kuwait meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Permintaan tersebut direspon oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lain. Lalu, setelah itu, operasi Badai Gurun diluncurkan ke langit Baghdad. Irak merespon dengan melakukan serangan balasan. Lalu, pada tanggal 19 Februari 1991, pihak Uni Soviet dan Irak terjadi tawar-menawar perdamaian. Uni Soviet tidak turut andil dalam hak veto. Amerika Serikat meminta pihak Israel untuk tidak melakukan serangan balasan ke Irak untuk menghindari berubahnya keadaan dalam perang. Pada akhirnya perang berakhir setelah invasi Kuwait oleh Irak mendapatkan kecaman dari beberapa negara, dan perang Teluk kemudian resmi berakhir pada tanggal 27 Februari 1991 setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Irak telah menyetujui 12 resolusi yang diajukan oleh PBB. Pengaruh perang Teluk. Banyak rakyat sipil yang menjadi korban perang ini. Di sisi lain, pembangunan ekonomi jadi terhambat karena produk minyak menurun drastis dan mempengaruhi perekonomian dunia. Apartheid di Afrika Selatan. Istilah ini mengandung arti pemisahan karena orang-orang Belanda atau ras kulit putih dengan penduduk kulit negro atau ras kulit hitam. 1. Perkembangan politik apartheid. Pada tahun 1948, Partai Nasional pimpinan Daniel Francois Malan memegang kekuasaan Afrika Selatan. Di bawah pimpinan Malan, negara ini mulai menerapkan politik apartheid atau pengembangan ras yang terpisah, yakni dengan mengeluarkan undang-undang apartheid. 2. Reaksi terhadap politik apartheid. A. Bersifat rasialis. 1. Land Act, yaitu undang-undang yang melarang warga kulit hitam memiliki tanah di luar yang sudah ditentukan. 2. Population Regulation Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan warga kulit hitam untuk mendaftarkan diri. 3. Group Area Act, undang-undang yang mengatur pemisahan warga kulit hitam dengan warga kulit putih. B. Politik apartheid sangat bertentangan dengan HAM karena warga kulit putih bertindak kejam pada ras kulit hitam. Perjuangan untuk menghapuskan sistem politik ini dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara, yakni ada unjuk rasa, yaitu aksi Uskup Agung Desmond Tutu. 2. Ada forum internasional melalui KAA GNB Sidang Umum PBB. Pada tanggal 22 Desember 1993, Parlemen Afrika Selatan mengumumkan konstitusi atau undang-undang baru. Pengaruh apartheid. Dikucilkan Afrika Selatan dari pergaulan dunia, negara-negara di dunia mengancam aksi politik apartheid sebagai tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Setelah meninggalnya Josip Broz Tito yang berhasil menyatukan Yugoslavia, timbul konflik di antara bekas negara bagian Yugoslavia yang ditandai oleh pernyataan kemerdekaan beberapa negara bagian Yugoslavia, antara lain 1. Kroasia 25 Juli 1991. 2. Slovenia 25 Juli 1991. Dan 3. Bosnia Herzegovina Februari 1992. Hal-hal yang menyebabkan Yugoslavia pecah: adanya perbedaan agama antar etnis, ada yang pembedaan penggunaan huruf. Negara-negara bagian berkeinginan kemerdekaan sendiri. Etnis Serbia merasa haknya dikurangi selama bergabung dengan Yugoslavia. Pengaruh perkembang politik
Glasnost dan Petrosnica menimbulkan nasionalisme negara-negara bagian Yugoslavia. Kondisi etnis dan agama di Yugoslavia. 1. Serbia beragama Kristen Ortodoks. Kroasia beragama Katolik Roma. Slovenia beragama Katolik Roma. Montenegro beragama Kristen Ortodoks. Macedonia beragama Kristen Ortodoks. Bosnia Herzegovina beragama Islam. Macam-macam huruf yang dipakai di Yugoslavia. Huruf Latin dipakai di Kroasia dan Slovenia. Huruf Cyrillic dipakai di Serbia, Montenegro, dan Macedonia. Penyelesaian konflik dilakukan oleh beberapa pihak lain. 1. PBB yang menyerukan kepada Serbia agar menarik keluar tentara dari Bosnia mengirimkan Yasusi Akasi sebagai mediator. 2. NATO mengirim tentara ke bekas Yugoslavia dengan tugas melindungi warga Bosnia dan menciptakan wilayah-wilayah damai bebas dari peperangan. Indonesia sebagai ketua GNB saat itu, Presiden Soeharto mendatangi bekas Yugoslavia untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. 4. Perundingan Dayton, Amerika Serikat, 1 November 1995 yang ditandatangani di Paris 14 Desember 1995 sehingga disebut Perjanjian Paris. Dihadiri oleh pihak-pihak yang bertikai yaitu Bosnia diwakilkan oleh Presiden Aliza Izetbegovic, Kroasia diwakilkan Presiden Franjo Tuđman, Serbia diwakil oleh Presiden Slobodan Milošević. Isi perundingan Dayton or Paris. Bosnia Herzegovina tetap sebagai negara tunggal secara internasional bagi atas Kesatuan Federasi Bosnia Kroasia 51%, Muslim 49%. Ibu kota Sarajevo tetap bersatu di bawah Federasi Muslim Bosnia Kroasia dan beberapa wilayah administrasi otonom dikontrol Serbia Bosnia. Penjahat perang seperti Radovan Karadzic dan Jenderal Ratko Mladic tidak boleh memegang jabatan. Fungsi berhak kembali ke tempatnya. Dilaksanakan pemilu antar 6-9 bulan setelah pendatanganan Perjanjian Paris. Terorisme di dunia. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama. Terjadi hampir seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an, aksi teroris Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhiran dengan pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia Pertama. Pada dekade tersebut, aksi terorisme diidentikan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasis ideologi. Bentuk pertama terorisme terjadi sebelum Perang Dunia II. Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua terorisme dimulai di Aljazair pada tahun 50-an. Dilakukan oleh VLN yang mempopulerkan serangan yang bersifat acak terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai terorisme negara oleh Algeria nasionalis. Pembunuh dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Bentuk ketiga terorisme muncul pada tahun 60-an dan terkenal dengan istilah terorisme media, berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas. Bentuk ketiga ini berkembang melalui 3 sumber, yaitu kecenderungan sejarah yang semakin menentang kolonialisme dan tumbuhnya gerakan-gerakan demokrasi serta HAM. Pergeseran ideologis yang mencampur kebangkitan fundamentalis agama, radikalis, serta era perang Vietnam dan munculnya ide perang gerilya kota. Kemajuan teknologi, penemuan senjata canggih, dan peningkatan lalu lintas.